Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan menjelaskan sekaligus memperlihatkan cara memperbanyak tanaman bunga krisan. Bagaimana sih itu cara memperbanyaknya, yaitu dari mulai stekan bibit hingga nanti bisa menjamin kebagusannya si bibit atau tanaman bunga krisan tersebut. Kita lihat ke ruangan pembibitannya. Yuk. Nah, kita di sini sekarang sudah ada di ruangan pembibitan, yaitu ruangan pembibitan tanaman krisan. Di sini mungkin dapat dilihat para petani ahli di bidang krisan sedang membibitkan atau memperbanyak tanaman-tanaman krisannya. Nah, Pak, bisa dijelaskan mungkin sedikit banyaknya tentang cara perbanyakan tanaman krisan. Ini sekarang disebutnya apa sih, sedang nyecep. Kalau proses apa disebutnya? Proses tanaman di atas arang nih. Oh, media tanamnya masih arang. Ram. Berarti ini proses keberapa kalau dalam pembibitan tanaman krisan sendiri? Proses pertama emang seperti ini. Ini hasil dari stekan, lalu dikasih semacam fungsida, terus CPT-nya juga masuk, perangsang akar, lalu didiamin selama 2 sampai 3 malam. Oh, jadi yang ini udah ada perlakuan sebelumnya? Udah. Oh, jadi sebelumnya ini sebelum di media arang, ini tuh dikasih fungsida sama JPT. Penumbuh akar. Kalau misalkan zat perangsangnya sendiri itu buat menekan patogen apa sih, Pak? Supaya tidak busuk basah atau busuk kering? busuk basah. Busuk Dari basah. sini, dari bawah ini nanti kalau nggak dikasih fungsida itu bisa busuk semua. Nggak keluar akar juga. Rata-rata berarti emang pakai fungisida ya? Iya. Kalau misalkan inseknya sendiri nggak dari sejak awal? Kalau insek belum masuk, Insektisida ya? insektisida belum masuk kalau usia masih ditanam baru disetek seperti ini. Nanti kalau usia udah pindah tanam baru itu inseknya udah masuk. Kalau misalkan zat perangsangnya sendiri itu menggunakan apa biasanya kalau di sini? Kalau biasanya di sini menggunakan rotmos ya. Rotmos biasanya. Berarti buat akar ya? Ya buat akar. Benar. Terus dari sekian proses tentang pembibitan krisan sendiri, semuanya itu ada berapa proses sih, Pak? Dan apa-apa aja itu namanya? Bibit krisan seperti ini, dari bibit Ya. itu ada sampai 3 sampai 4 proses. Yang pertama stek, ya. yang kedua supin sama ini yang perangsang akar, terus didiamin selama 3 malam, baru kita cecep di sini. Oh, jadi langsung ditanam ya. Kalau misalkan dari steknya sendiri, dari stek nih, terus lanjut ke perendaman zat perangsang. Itu apa setelah di stek didiamkan dulu atau misalkan bisa langsung? Bisa langsung. Oh, bisa langsung. Kita sambil nyetek sambil direndam 50 biji misalkan, kita udah 50 biji udah dicelukin sama perangsang akar. Berarti itu dosisnya berapa, Pak? Per 50 biji itu dosis zat perangsangnya berapa mili per liter gitu? Untuk semua kali ya. Untuk semua berkisaran antara 50 mili per liter air. Per liter air. 1 liter itu untuk berapa bibit? Untuk banyak
untuk hampir 100 bibit 100 ya, 100 stekan. stekan begini. Berarti itu dihitungnya 100.000 bibit. 100.000. 100.000 bibit. Banyak, 100.000 bibit. Terus kalau misalkan dihilangkan Mas satu proses, misalkan tidak adanya perendaman ke zat perangsang langsung ke fungisida, apakah berpengaruh atau gimana? Berpengaruh juga. Kalau misalkan tidak ada zat perangsang akar, akarnya nggak bakalan keluar. Oh enggak. Nggak bakalan. Oh, jadi kalau misalkan langsung ditanam nggak bakalan keluar? Nggak bakalan keluar. Akarnya paling busuk. Oh langsung busuk. Langsung busuk. Kalau misalkan yang funginya dihilangkan, Kalau fungi dihilangkan nggak apa-apa, cuman rentan busuk juga kalau fungi dihilangkan. oh ya jadi si patogen langsung nyerang ke akar ya. Hmm. Tapi kalau medianya sendiri Pak, kan ini yang dipakai sekarang media arang. Nah langsung misalkan medianya media tanah langsung gimana? Kalau media tanah kita susah nyetebinnya ini. Kalau media tanah kan keras, kalau ini kan agak halus ya. Agak halus. Kalau misalkan di tanah itu rentannya patah. Jadi kalau kita disiapin tuh patah ininya. Berarti kalau misalkan si bibit ini sendiri belum memerlukan nutrisi yang banyak ya Pak? Belum, masih belum. Di usia berapa hari si tanaman kerisan udah mulai membutuhkan nutrisi atau unsur hara? Di usia 10 hari ya. Nah 10 hari kita di tarata gini pembibitan, kita pindah tanam. Nah dari situ 10 hari baru keluar akar baru ya, yang baru itu bisa membutuhkan nutrisi. Langsung pindah tanam. Kalau misalkan si tanaman kerisan sendiri dari mulai pembibitan sampai ya usia pembungaan lah, Ya. dia tidak pindah tanam, jadi medianya masih media arang, apakah berpengaruh ya? Kalau masih media arang Ya. itu berpengaruhnya cepat kering. Ya. Ini kan 10 hari ya, di sini 10 hari itu maksimalnya 10 hari. Kalau lebih dari 10 hari kita udah aja ininya layu. Si daunnya itu udah layu, berarti udah siap tanam. Udah akarnya udah banyak. Itu 10 hari itu batas minimal atau batas maksimal? Batas minimal, maksimalnya 12 hari. Kalau misalkan dari segi pemupukan nih setelah pembibitan, apakah si tanaman kerisan itu membutuhkan pupuk yang banyak daripada sayuran atau lebih rendah Pak? Lebih banyak. Rata-rata kalau di lahan terbuka ya, kalau di lahan di GH misalkan udah pindah tanam, itu rata-rata membutuhkan 2 gram per liter air. 2 gram? Kita kalau dicor 2 gram per liter air. Berarti emang rekomendasi pupuknya itu dikocor ya? Dikocor selama 30 hari. Selama 30 hari kita kocor sebanyak 3 kali pengocoran. 10 hari sekali berarti. Oh intervalnya 10 hari, enggak tiap hari ya? Enggak. 10 hari sampai usia 30 hari. Oke. Nah selain dari produksi kan Bapak sekarang mungkin lagi memproduksi tanaman kerisannya ya Pak? Iya. Bapak juga memproduksi buat dijual bibitnya nggak? Kalau sekarang sih belum ya. Masih untuk kebutuhan petani sekitar di sini aja. Jadi kalau kedepannya lebih banyak konsumen yang mau beli ya kita jual kalau banyak. Kalau misalkan kuotanya mencukupi kita jual. Terus kalau bibit sendiri harganya itu berapa Pak per satu stekan gini? Kalau kita jual di sini di daerah sini ya rata-rata itu sampai 70 sampai 80 perak per satu tangka begini. 70 perak? Satu tangka. Lumayan juga ya. Berarti itu kalau misalkan petani kerisan sendiri Pak yang membudidayakan kerisan, kebanyakan petaninya itu di bibit berapa sih dia membudidayakannya, berapa pohon? Rata-rata di 10.000 pohon ke atas. Kalau misalkan kurang apa menjanjikan atau enggak? Kalau misalkan kurang enggak menjanjikan juga, terserah yang itunya aja, yang mampunya. Misalkan kalau mampu 10.000 ya 10.000 dulu. Buat berapa luasan 10.000 itu? 10.000 itu untuk perluasan 150 meter persegi. 150. 10.000 itu.
gitu. Nah, kalau misalkan pohon yang udah siap di stek itu kriterianya seperti apa, Pak? Kiranya ya tingginya itu udah mencapai 7 sampai 10 cm. Pohonnya itu. Iya, itu udah, berarti itu udah mulai bisa di stek dan bisa kita dijadiin bibit seperti ini. Ini kan udah ada 5 cm ya. Ini 5 cm kita ambil tuh ya tadinya itu 10 cm, kita ambil tuh 5 cm dari sini. Dan apa cara yang ngambilnya pun kita beda, jangan pakai kuku seperti ini. Kita pencet terus kita cabut, itu nggak boleh karena rentan banget sama busuk. Nanti ada lukanya itu nggak bakalan keluar akar. Kalau ada lukanya ya. Makanya kita ngambil yang benar-benar muda supaya tidak tidak susah ya untuk di steknya seperti ini. Berarti ini ngambil dari apakah kalau misalkan buat pembibitan itu, Pak, jadi dibedakan untuk pembungaan sama gimana? Ya harus dibedakan. Itu kalau untuk pembibitan kita khusus diurusnya itu pembibitan semua, nggak bisa disatuin gitu. Kalau buat produksi beda lagi. Kalau misalkan gini, Pak, misalkan ada tanaman yang sudah beres panen nih, tanaman kerisan. Nah, jadi si tanaman itu udah beres panen, langsung di stek buat diproduksi bisa tuh nggak? Nggak bisa. Oh, nggak bisa? Karena itu si tangkainya itu udah tua. Tangkainya udah tua. Nanti kalau langsung di stek terus dibikin bibit itu tunasnya itu rata-rata nggak langsung mepet. Jadi calon bunganya udah ada di dalamnya karena dia udah tua. Jadi usia baru segini udah keluar. Udah keluar bunga itu. Walaupun ditambahkan dengan sinar tambahan. Iya. Gitu. Jadi kita harus khusus kalau buat bibit ya buat indukan. Kalau misalkan dari satu pohon indukan, contoh misalkan ini kan ada total berapa, Pak? Ini total ada 26 varietas ya. Varietas. Terus per satu varietasnya berapa benih? Berapa benih? Rata-rata 400 sampai 700. Ini 400 SP, 700 Regenting, 400 juga tuh Jayanti. Kayak nama pantai. Ya. Pink 1300. Kirain harga, Pak. Apa? Kirain ini 1300 harga. Bukan, dapatnya itu di lahan seperti itu. Ini sumber bibitnya dari mana, Pak? Dari bawah, di sana ada. Oh, langsung dari kebun Bapak sendiri? Iya. Oh, kirain dapat dari penelitian lab atau misalkan Bukan. Tapi pernah memperbanyak atau membudidayakan tanaman kerisan dengan asalnya itu bukan dari bibit, dari benih? Oh, langsung dari bibit seperti ini, langsung dari hasil stekan sendiri ya. Nah, ini dari hasil stekan sendiri langsung ini buat produksi atau buat benih lagi? Buat produksi ya. Ini kalau buat produksi. Buat produksi lagi nanti kita tanam di daerah bawah. Terus kalau misalkan ini buat produksi, kalau misalkan buat benih buat bibit berikutnya masih ada. Kita kan tidak cukup satu kali stekan ya, di indukan itu sampai hampir 30 kali stekan. Itu masih muda. Jadi kalau misalkan yang tadi 10 cm kita stek, tumbuh lagi. Oh, jadi yang stek pertama misalkan buat produksi, yang stek kedua buat produksi juga bisa. Kirain satu kali stek udah. Terus kendalanya sendiri, Pak, selama memperbanyak atau budidaya tanaman kerisan, kendalanya itu apa sih, Pak? Kendalanya itu bisa jadi busuk, di parakan juga rentan busuk juga kadang. Terus banyak lah kendala dari mulai cuaca bisa berpengaruh juga sampai penyakitnya juga. Terus pas di pembenihan ini
sudah mulai menggunakan penyemprotan insek atau belum? Belum. Belum. Paling kalau kita habis ini ya, habis beres nih, habis nyecep seperti ini, beres sampai sana, kita kasih fungisida dulu. Oh, disemprot spray. Enggak pakai emrat, itu pakai apa? Emratan. Oh, yang semprotan yang kecil itu. Fungisida dulu untuk antisipasi busuk daun. Kalau udah busuk satu, itu bisa semuanya busuk. Nyebar ya. Bisa menyebar. Terus kalau serangan inseknya sendiri itu dari usia berapa, Pak? Usia tanam. Dari usia mulai pindah tanam. Oh, dari tanam. Kalau di sini belum masuk inseknya. Rata-rata insek yang menyerang itu apa sih, Pak? Kupu-kupu, terus ulat juga. Ulatnya itu ulat daun atau ulat gerayak? Ulat daun. Ulat daun. Terus apa lagi? Yang itu apa namanya? Kutu juga ada, kutu daun, terus kutu bunga juga. Kalau ada udah juga ya? bakal ya. Oh ya, berarti emang insek masuk setelah pindah tanam. Pindah tanam Oke, berarti kalau misalkan saat pembibitan masih aman lah ya. masih aman. Berarti Bapak udah mulai bertani krisan udah berapa lama, Pak? Baru sih, Baru berapa tahun? baru 6 tahun. Lumayan. Udah Masih lama. baru. Tapi Pak ya. Oke, mungkin ada tambahan Pak buat bagaimana tadi mungkin ada penjelasan yang belum disampaikan tentang pembibitan itu sendiri. Bagaimana sih cara membibitkan supaya tanaman itu tumbuh dengan normal dan maksimal. Oke, pertama-tama kita gemburkan dulu ya tanahnya, terus kita atur variat apa yang kita mau tanam supaya tidak bercampur lah. Kita sekat dulu, kita kasih nama supaya tidak bercampur nantinya waktu kita nyetek. Terus jangan sampai mati lampu itu kalau malam. Oh, dari bibitan juga? Dari bibit mah full itu lampu. Kita kasih lampu selama 10 jam. Wow. 10 jam. Udah gitu kita kasih apa? Obat sama pupuk. Selama 10 hari sekali kita kasih obat sama pupuk dengan cara dicairkan supaya si tunas itu cepat keluar dan gemuk seperti ini. Berarti berupa cairan ya. Nah, kita kasih pupuk dicairkan. Terus menjelang mau pindah tanamnya itu harus seperti apa, Pak? Menjelang tanam itu kalau setekannya udah keluar akar sekitar 3 sampai 2 cm, 2 sampai 3 cm itu udah keluar akar, itu udah siap pindah tanam ke lahan itu PH. Oh, PH ya. Oke. Ya, terima kasih Pak atas penjelasannya. Ya, semoga bertaninya semakin sukses. Amin. Dan petani-petani milenial bisa tergugah gitu Pak atau kecilnya untuk bisa bertani, apalagi buat petani pemuda-pemuda penerus bangsa. Jangan sampai sektor pertanian apalagi lahan-lahan sekarang sudah mulai alih fungsi ya Pak. Ya jangan malu untuk bertani. Mungkin ada saran Pak buat pemuda-pemuda milenial yang malu akan bertani, sambil ngeliat ke kamera Pak. Mungkin ada wejangan atau pepatah. Oke, pemuda-pemuda yang ingin bertani jangan ragu, kita semua karena alam itu bersahabat dengan kita. Kalau kita bersahabat dengan alam, insya Allah alam akan memberikan manfaat buat kita. Jadi jangan ragu ataupun gimana lah, nanti juga ilmu pasti ada. Ilmu kita ambil dari orang lain atau gimana, kita kepoin, kita jangan tidak tahu tapi diam, kita harus tidak tahu, kita harus banyak bertanya. Mungkin seperti itu dari saya. Insya Allah nanti kalian bisa tanya-tanya sama orang lain dari saya.
Jadi gitu. Oke, terima kasih Pak. Sukses terus. Nah berarti Pak kalau misalkan Bapak sudah bertani selama 6 tahun, nah kurang lebih sekarang berarti usia Bapak berapa tahun Pak? Usia saya sekarang ya jalan 33. 33. Berarti masih muda juga ya? Ya lumayan. Nah berarti Pak Perasaan masih muda. perasaan dan wajah pun masih muda. Udah tua. Kalau misalkan ngaca itu masih bisalah nambah 2 sampai 3 istri. Belum ke sana. Oh belum ke sana. Nah, dikarenakan Bapak berarti tergolong petani milenial, Ya. mungkin ada apa ya? Tambahan atau misalkan pepatah buat para generasi-generasi muda yang khususnya malu untuk bertani, gengsi dan malah memandang bahwa bertani itu adalah faktor atau misalkan apa ya? Sesuatu yang hina gitu, Pak. Oh, iya. Nah, mungkin ada tambahan supaya tersadar lo bertani itu nggak hina loh gitu Pak. Mangga Pak ada tambahan atau saran gimana? Ya buat pemuda-pemuda ya yang khususnya yang bercita-cita ingin bertani, jangan malu karena petani itu penolong negeri. Satu. Yang kedua itu petani bawaannya itu dengan senang hati, kita insya Allah bisa sukses karena keinginan, di mana ada keinginan pasti ada jalan. Ya buat pemuda-pemuda jangan ragu-ragu ya untuk bertani. Kalau ada keinginan bertani, bertanilah karena petani itu penolong negeri. Siapapun yang tanpa bertani kita mau makan apa? Benar. Terus selain dari itu Pak? Selain itu, selagi masih ada kehidupan, kita masih butuh akan sektor pertanian. Benar. Dari mulai dekorasi, makanan, sandang pangan itu dari hasil pertanian. Oke, benar. Ya, jadi intinya seperti itu, benar juga yang tadi Bapak sampaikan. Yang pertama, petani itu adalah penopang negeri. Terus yang keduanya, selagi masih ada dunia dan kehidupan seisinya pasti butuh akan sektor pertanian. Ya, Pertanian itu ya Bang, nggak hanya sekedar makanan, nggak sekedar sekarang mungkin dekorasi dari bunga. Secara tidak sadar pakaian yang kita pakai pun itu sumbernya dari pertanian. Iya. Terus dari mulai tisu buat membersihkan apapun itu dari pertanian. Kalau misalkan dunia pertanian sudah tidak ada, maka kehidupan pun akan tidak ada, ya Pak. Ya betul sekali. Ya, maka dari itu jangan malu untuk jadi petani. Petani itu adalah penolong negeri. Sukses untuk kalian. Sukses. Nah, mungkin di video kali ini dicukupkan sharing atau berbagi ilmu tentang pertanian, khususnya tentang pembibitan tanaman krisan. Semoga dapat bermanfaat ilmu yang dapat disampaikan. Jangan malu untuk jadi petani muda. Sukses petani Indonesia.